Hai, selamat datang lagi di Dua Dunia bareng Dian dan Dona. Dan kali ini kita udah kembali lagi di sini untuk ngobrol-ngobrol mendalam. Dan kali ini spesial banget karena kita punya tamu spesial. Senyum dikit dong. Nggak kelihatan di podcast mah. Kita punya kelihatan suara senyum sama suara enggak tuh kelihatan. Kedengeran ya. Kita punya Bung Bernard Yap di sini, aka Zen Kapitalis di Bali. Oke, siapa nih dia? Hai. Nah, hari ini topik kita episode 3 ya. Episode ketiga. Waduh, nggak kerasa cepet juga nih. Udah episode ketiga. Semoga yang udah follow kita di podcast dan juga Instagram senang sama konten kita. Hari ini kita mau angkat topik apa nih, Don? Kita mau bahas tentang vulnerability in men. Apa tuh? Coba jelasin, apa tuh? Kayaknya Dona yang lebih coba dong. Lebih artikulat. Jadi kalau secara definisi ya, vulnerability itu kan the quality of state of being exposed. Ini secara definisi ya. You can Google this. Quality or state of being exposed, the possibility of being attacked or harm either physically or mentally. Kalau definisi bahasa Inggrisnya ya. Kita kan nyamain persepsi dulu nih. Kemudian kalau di bahasa Indonesia, vulnerability artinya rentan, yang kalau diminingin itu peka atau mudah merasa gitu ya. Terus kenapa kita hari ini kepengen angkat kepekaan ya? Kalau kita bicara mengenai kepekaan ini di pria khususnya pada pria-pria gitu. Dan kenapa kita hari ini pengen ajakin Bung Ben di sini untuk sharing, karena kebetulan aku, Dona, dan Bernard udah kerja bareng ya di masa sedekade yang lalu kita udah kerja bareng. Dan dari sisi relationship kita bertiga sebenarnya cukup unik, karena dulu Dona ada di timnya Bernard, aku ada di tim yang berbeda, tapi kita masih satu tim besar, satu divisi gitu. Dan dulu impression aku ya sama Bernard tuh nggak bisa deh ngomong sama dia gitu, kayaknya beda haluan gitu. Kalau aku misalnya ngomong mungkin nggak dapet connection gitu ya kalau dulu gitu. Terus pas Dona datang lagi ke Ubud, ke Bali, dia ceritain dan aku tahu beberapa update tentang Bernard yang udah jadi Zen Kapitalis gitu kan. Apa tuh Zen Kapitalis? Nanti kita minta Bernard untuk ceritain Zen Kapitalis itu apa. Dan aku tertarik karena dari perspektif Dona beda gitu kan dengan perspektif aku. Mungkin karena Dona dulu satu tim gitu kan sama Bernard, tapi juga experience-nya lain gitu, karena mungkin aku ada di luar gitu kan, di luar dari lingkup tadi teamwork kalian gitu. Tapi kalau dari Dona sendiri itu gimana tuh story-nya? Sesuatu yang transformational banget gitu ya. Karena ya cukup paham lah dulu kan undernya Bung Bernard nih kan. Jadi tahulah gitu ya karakteristik atau traitnya seperti apa. Dan lihat kesini kayaknya ada perubahan yang tadi ya transformational banget gitu, lebih open dan juga lebih raw gitu ya, dan juga lebih very brutal honest gitu ya. Dan itu even sebelum ke Bali dan ketemu gitu ya, even in social media I can feel that gitu. The difference gitu ya. Oh my god gitu. Emang gitu ya, Ben? Langsung aja tanya sama orangnya. Emang gitu ya rasanya sebagai udah dengar apa yang aku bilang dan Dona bilang. Kalau menurut Bernard sendiri gimana? Menurut gua sendiri gimana ya? Oke, so sebenarnya apa ya, dulu mungkin
Mungkin aku kelihatan kayak lebih menutup diri kali ya. Ya kan? Berasanya sih gitu dulu kalau dari impression aku ya. Ya kan? Ada wall. Kalau orang lihat kan aku menutup diri gitu kan. Tapi padahal sebenarnya yang aku rasain, aku punya ketakutan kalau membuka diri gitu kan. Dan orang akan gimana reaksinya gitu kan. Oke. There is a fear untuk buka diri itu gitu kan. Wow, oke. Jadi kayak ya udah kalau personal sama profesional ya benar-benar kotaknya berbeda. Bahkan personal pun, misalnya teman yang personal ya, there is nothing too personal for me dulu. Dulu gitu kan. Ngobrol sama teman, even teman traveling ya. Ngobrolnya cuma sebatas kayak ya udah hahihi yang apa kayak kabar, apa gitu. kabar ini itu. Rumah Kita mau dimana? travel kemana ini itu gitu kan. There is no something yang deeper than that. I Ya kan? see. Something yang istilahnya gampangnya gini, what is my fear, what is my concern gitu kan, what is my challenge, struggle, itu nggak pernah keluar gitu kan. What change? What change? Ya. Kalau ditanya what change? Ya, what change mungkin Dona yang bisa Dona jawab lagi. sih, gitu kan. Sebenarnya Karena gini, saya apa Bung Bernard? Kenapa jadi saya ya? karena gini, yang bisa ngelihat kita berubah bukan kita, sebenarnya, Benar, orang benar, lain benar. gitu kan. So I'm quite surprised kalau Dona bilang ini berubah, ini transformational gitu kan. Tapi dari sisi Bernard sendiri emang ada perubahan kan? Ada, pasti ada itu kan. Perubahan itu kita bisa lihat dari istilahnya from the fruit, ya kan. You cannot judge something from the seed gitu kan. But begitu istilahnya seed ini diproses, growing, tumbuh gitu kan. Dan ya of course dari Kalau udah berbuah baru ketahuan. udah berbuah itu baru kelihatan gitu kan. Oke. Your intentional action tuh baru kelihatan di buahnya gitu kan, bukan ini kan. Tapi emang pada saat contohnya ya sebelum kita ngobrol-ngobrol ini kita kan ngobrol dulu ya, kita rehearse sempat rehearse, dan juga mungkin bagi kita yang ngedenger dan mungkin bagi Bernard sendiri pada saat sharing ceritanya itu kan disitulah menurut kita itulah titik vulnerability-nya. Kenapa? Karena dengan even duduk di sini lah mau cerita nggak cuma sharing sama kita berdua kan, ini namanya yang ngedengerin banyak, linknya banyak yang nge-share nih. Itu kan berarti juga you are ready for being exposed, right? Yeah, that means you are being vulnerable. Dan dari story yang kita sebelumnya kita udah cerita sama-sama gitu kan, itu untuk bisa terbuka itu, untuk bisa ngerti bahwa I need someone to talk to, itu kapan tuh memulai mulai ada kayak I need to let this out gitu. Ya, sebenarnya itu waktu kita kayak kan backgroundnya sebenarnya why it's very hard for me to open up gitu kan. Oke. Even to be vulnerable. Openness dan vulnerable beda. Oke, gimana bedanya? Openness, you tell the story. Duduknya aku langsung miring, ini lebih menarik. It's already past gitu kan. It's already past, ya kan. But vulnerable, it's something yang more present. What I feel now gitu kan. What intinya what is my emotional situation at this moment. Misalnya, gua nggak komfort nih kayaknya nih. Ya kan? Sekarang ya misalnya, gue kayaknya ngerasa kita masih punya gap gitu kan. Nah, this is the situation kan. Tapi kalau openness, ya gue cerita yang udah lewat. I see. Kalau telling the story yang udah lewat, udah selesai gitu kan. Somehow tadinya gue sempat terjebak antara openness dan vulnerability. I thought when I tell people my story, then I become vulnerable gitu kan, but no. Ya, vulnerable, what you experience now, ya kan, di depan lu ada macan gitu kan, you fear and then you tell orang di sebelah lu, gua takut nih, ya kan. Directly langsung. Directly.
directly, itu Stating. lebih risk. Kalau telling the story kayak yang gue bilang tadi, itu nggak ada risk lagi for me. It happens gitu. It happened already gitu kan. Ada nggak risknya? Ada, tapi sedikit. Kenapa? Risknya apa? People will judge me, of course Okay. gitu kan. But I think I'm done already. So many people judge me before kan. Jadi ya No udahlah. longer becoming longer a important significant gitu ya. gitu kan, Iya. bukan lagi a significant thing Iya. gitu kan di judge Iya. sama orang ya. Ya, so being vulnerable intinya at this present moment, if you are not comfortable, if you are really need to express something, then you have you have the courage to express it gitu kan. Nggak yang disimpan terus you shut down yourself gitu kan. And then you are not becoming you. Gitu kan. Itu yang terjadi Inauthentic sih. jadinya. Iya. Inauthentic. Oke, jadi ada Iya. kaitannya juga Dengan being vulnerable itu dengan authentic. Sangat Yes. ya ternyata. Yes. I see. Nah, itu sih kira-kira sih. So, Nah, kayaknya kalau di generally ya, nggak cuma di Indonesia mungkin ya, generally in the world gitu, kayaknya vulnerability in men itu juga sangat-sangat against dengan paham masculinity gitu kan. Kayak ada certain emotions yang nggak boleh keluar karena dianggap inappropriate gitu Inappropriate kan. buat Iya. Men gitu Iya. ya. ya kan. Iya, Untuk dan kayak to show bagi and kita share berdua, kita gitu. kebetulan ibu yang punya anak cowok gitu Yes. kan. Jadi secara cultural juga biasanya kalau cowok nggak boleh main dapur-dapuran. misalnya. Cowok nggak boleh nangis. Iya, itu yang paling Cowok common sih. harus Paling common ya. kuat. Iya. Cowok harus gini, harus gitu. Ada nggak itu kayak dalam childhood experience bagi Bernard yang mempengaruhi kenapa jadinya, kalau kita ngomong oke, semua cowok rata-rata itu kan kesannya stereotyping kan, makanya kita ada Bernard di sini untuk sharing gimana caranya, karena pada saat udah realize oke, ini openness, ini vulnerability, tapi to get out from the habit kan, dari habit bahwa ya udahlah kalau lagi kesel gini aja, ya udahlah, gimana caranya keluar dari yang tadi konteks dan condition dan situational yang emang udah mendarah daging gitu kan, bagi Bernard as a boy, a guy and a man gitu. ya ini ceritanya panjang sih. Nggak apa-apa, kita Bagian ada waktu. ini Lumayan. kita Ada airtime. airtime. karena there is something istilahnya when we protect ourselves gitu kan. Sebenarnya kita dengan not being vulnerable kan kita naruh wall. Dan wall somehow is a protection kan. Supaya nggak ada yang bisa masuk dan I feel safe. Karena Ya ada kan? fear tadi ya, Ada fear. fear tadi ya, rasa Ya kan? takut tadi itu. Nah, my biggest, I think dua hal sih yang berpengaruh waktu dari masa kecil ya. Dari masa kecil itu kenapa akhirnya why it's very hard for me before gitu kan, to become vulnerable gitu kan. Ya. Two things, the first one is the fear of rejection. Oke, takut ditolak gitu. Ya, takut ditolak. Ditolak nih bukan nembak cewek terus ditolak, bukan ya, bukan itu juga gitu kan. Bahkan ditolak untuk expressing your feeling. Ya. Contoh, jadi kalau bicara keluarga, aku dari keluarga yang broken home, ya, nggak pernah tinggal sama orang tua, cuman tinggal itu kayaknya sebulan waktu holiday gitu kan, dan it's not a pleasant experience terus terang gitu kan, karena orang tua terutama my dad gitu kan, itu ini banget, kalau mau dibilang dia doing the worst thing that man can do gitu kan, intinya gitu kan, for woman. Oke. I hate him a lot, ya kan, dan bahkan waktu lagi holiday, waktu harusnya holiday itu kita Happy gitu. happy gitu kan, Quality quality time kan, yang terjadi waktu itu bokap malah bawa selingkuhannya masuk ke rumah, Wow. ya kan, dan gue Ini marah. umur berapa nih Bernard? Itu masih SD, SD. masih SD, marah banget gak? Banget.
Kalau apa ya, if I'm growing up, I definitely will kill him. To be honest gitu kan. Dan waktu itu kemarahan itu nggak bisa diomongin secara verbal, ya kan? Karena ya itu my dad actually juga keras gitu kan, keras, semuanya keras. My mom juga itu kan, terus my grandma juga gitu kan, itu juga sama kerasnya gitu kan. Jadi aku tinggal sama nenek kebetulan gitu kan, yang mendidiknya juga dengan cara yang keras gitu kan. Jadi waktu tahu bokap itu bawa selingkuhan ke rumah gitu kan, ya aku malah ini kan kayak ngelampiasin kemarahanku dengan ngerusakin motornya, kan, dan dipukul habis-habisan. Ya, Pas dia tahu. ya gitu. pas dia tahu gitu kan. Dan sejak itu I feel like, gue sakit hati aja gue nggak boleh ngelampiasin apapun kan. Verbally I cannot, non-verbal Nggak boleh kayak juga. protes gitu nggak boleh juga gitu kan. Dan dari situ ya kayaknya ya udahlah, whatever you do is no longer my business gitu kan. Lebih baik begitu kan daripada gue yang kena sakitnya. Oke, so ini berawal dari self expression ya, Yeah. self expression as a kid ya, Yeah. Yang tertahan yang tertahan, yang mungkin dia Bernard berusaha untuk nggak nahan dengan cara distraktif gitu kan, tapi itu kan salah satu self expression karena nggak bisa ngomong. Maksudnya nggak tahu, mungkin juga kalau ngomong gini ya kita biasa mungkin dengan budaya yang kalau kita nggak boleh ngelawan orang tua gitu kan, jadi kita nggak jadi berawal dari self expression yang tidak tidak diakomodate, ujung-ujungnya malah jadi ini ya, membuat jadi kayak menahan diri untuk setting down yourself intinya. setting-nya. Oke. Oh, wow. Ya, ternyata itu memang ujung-ujungnya childhood tuh lagi. memang Yeah. plays a huge role banget Iya. ya. Terus belum ditambah lagi kayak beban sebagai anak pertama ya. Anak pertama dari 3 bersaudara, 2 lagi adikku semuanya perempuan gitu kan. Jadi nenek itu mendidiknya keras banget. Jadi kalau adik-adikku salah, itu aku yang disalahin. Kenapa kok ya lu harusnya jadi kakak tuh jadi contoh dong, ya kan? Kenapa lu malah begini gitu kan? Lu nggak tanggung jawab gini gitu kan? Blaming game ya. Iya. Akhirnya kamu harus bisa ngebimbing adikmu gitu kan, istilahnya gitu kan. Gua anak SD ya, terus Yeah, but how you're a kid how yourself? I can guide them gitu kan. Dan do I have enough istilahnya experience gitu kan. Knowledge, Iya, skill. skill gitu kan. Terus tiba-tiba ya harus begitu kan tuntutannya gitu kan. Dan akhirnya ya udah, dari situ mulai kayak kalau gitu I don't need to tell the truth ya. Mendingan gue nggak jujur kalau apa yang terjadi sebelumnya gitu kan. Daripada kalau ngomong apa adanya terus malah disalahin, Jadi masalah gitu. gitu kan. So ya akhirnya di rumah itu ya udah kayak saling cuek. Even kalau sekarang ya udahlah, even my relationship with my sister nggak akan pernah bisa, ya kan, jadi baik gitu kan. Even sampai sekarang, I see. kan. But sekarang ini I choose to not to touch their life, ya kan. I mean it's enough, masing-masing punya jalannya sendiri gitu kan. Oke. Bukan kayak nggak nganggep adik atau segala macem gitu kan. Tapi I think we are living in the different frequency right now gitu kan. I think ya udahlah gitu kan. I cannot help anyone gitu kan. I cannot fix them, ya kan. Ya. Let them be gitu kan. No expectation Iya. gitu kan. Ya akhirnya ya ngelihatnya sih kayak gitu sih. So Ini acceptance juga sih Iya. sebenarnya, Iya. karena ya mungkin nanti kita bahas beda lagi ya, Beda ngomongin topik. relationship tuh, ngomongin relationship nggak hanya romantic relationship tapi bisa. Oke, so makanya keluar dari habit yang maksudnya bukan habit ya, itu mungkin conditioning juga ya, conditioning ya? Upbringing. Upbringing ya. ya, fear of rejection, dan akhirnya itu terbentuk di relationship kan ada attachment style ya. Nah, my attachment style tuh avoidance. Jadi nggak berani Avoidance-nya takut, apa? intimacy, nggak berani Oh. deket sama orang. I see. Kenapa? Karena kalau deket
asumsinya pasti gue sakit hati, ya kan? Jadi Pasti disakitin gitu ya. nggak berani going deeper Yeah. into feelings, Yeah, yeah. intimacy, and relationship. Kalau dulu aku menyebut di diri aku karena aku kebetulan punya bahwa di episode 2 aku sempat kulas dikit bahwa aku juga tinggal sama nenek. Situasi yang seperti itu membuat juga aku menyebutnya sebagai incapable of receiving love. Yeah. Jadi walaupun orang Yes. bilang I love you, aku nggak percaya gitu karena I don't believe it gitu, intinya gitu. Jadi itu kayak Nah, apa tadi, avoidance of Mantan gue sempat bilang sih, susah banget sih mau sayang sama lu. Itu yang paling apa, mungkin aku ingat ya, kayak how can I love you gitu kan. Sempet ngomong gitu gitu kan. Ya that's true gitu kan, karena ya I have a very big wall gitu kan. Yang sebenarnya wall itu apakah itu salah? Dibilang enggak juga gitu kan. Wall itu kan dibikin waktu kecil Yeah. to protect myself gitu kan. Yeah. So I can be safe from my dad and then my grandma gitu kan. Yeah. Supaya nggak diomelin, supaya nggak Yeah. dipukul gitu kan. Itu perlu wall. Yeah. Tapi wall ini kebawa terus sampai dewasa gitu kan. Yang which is waktu kita udah dewasa kan, we don't need that wall sebenarnya gitu kan. Tapi kita kayak masih nganggep, oh ya, gue masih butuh ya. Kalau ketemu Dian tuh galak gitu kan. Dian tuh tukang teror gitu kan. Jadi kayaknya Dulu. gue jangan update terlalu ini deh. Sekarang masih suka neror kalau orangnya nggak ngerjain. Yuk, Don, yuk. Yeah, yeah. Kemarin masih kok. Tapi Yeah. beda gitu. Tapi kan ada Yeah, that means you have the realization and understanding better Yeah. about where you are, where you at and how you feel. Yeah. Dan ini yang kenapa penting dalam vulnerability, karena the moment you are realize this, you tend, correct me if I'm wrong, but you will do things differently, right? In terms of relationship, communication with people gitu. Sekarang kamu masih galak. Baru dibilang tadi. Baru dibilang dia pasang wall kalau mau ketemu Dian. Jadi tapi do you feel this like in your current daily life gitu? Kayak oh ya mungkin gitu kan, kayak ada fear of intimacy dan segala macam gitu, tapi do you realize this and then you want to have it differently or how? Ya, of course ada bedanya sih. Tapi sebelum menuju ke situ gitu kan, these two things ya, fear of rejection dan avoidance Of intimacy attachment gitu atau kan, of attachment. attachment style gitu kan. Nah ini yang harus istilahnya we cannot be vulnerable, or gua nyebutnya lebih ke be ourselves gitu kan, be authentic without going through the healing process. Ya. Episode 2 tuh. Healing. Yes. Apa self realization ini kan sebenarnya terjadi kalau apa ya, orang tuh istilahnya orang baru bangun ya, people will awake because of two things kan, either suffer or insight, ya kan, dua itu gitu kan. Oke, balik lagi akhirnya ke apa, waktu kita belum menyelesaikan istilahnya our apa trauma gitu kan. Fear of rejection, the biggest fear ya, ini tuh fear of rejection, fear of intimacy, gitu kan, nggak berani terlalu dekat sama orang gitu kan. Jadi Are you okay with this? Are you Oke. comfortable with nah apa, gua nggak berani gitu kan, terus terang gitu kan. Apa even kayak there is a distance, not even in the physically kan, but the real distance itu emotional distance, ya kan. Itu pasti apa ya, itu yang harus disembuhkan sebenarnya gitu kan. Nah orang akhirnya baru awake, baru sadar, kok bisa sadar sih gitu kan pertanyaannya kan. Kok bisa? Nah karena suffering gitu kan, karena akhirnya ngeliat setelah nikah tadinya berpikir kalau punya pasangan itu apa ya, Will complete your life? kita bisa completing me, gue bisa istilahnya ngomong apa adanya,
ini orang yang paling dekat, ya kan, I can tell whatever it is, good or bad gitu kan. Tapi ternyata nggak solve my problem gitu kan, untuk kayak I actually crave for the intimacy gitu kan, but the fear blocking me gitu kan. Jadi kontradiktif gitu ya. Iya. To be honest, everyone crave for that. Iya. Pastinya kan? ya. Crave for the connection, crave for the intimacy gitu kan. But no one really have the courage, or very little people have the courage untuk removing the shield gitu kan, the Si wall. temboknya tadi. Ya kan? Karena dipikirnya ini tadi bakal I'm not safe kalau nggak ada ini gitu kan. Iya. Nah, proses healingnya istilahnya begitu waktu itu 2017 my previous business itu shutdown, ya kan, utangnya sampai miliaran. Ya, terus very stressful gitu kan. Jadi baru nikah 2 tahun waktu itu gitu kan. Dan akhirnya jadi marah-marah gitu kan. Jadi karena semua itu tadi disimpan gitu kan. Even I feel that I cannot express anything to my team atau apa itu ya professional and personal different thing gitu kan. Nah, terus begitu di rumah juga nggak bisa gitu kan. Waktu lagi harusnya ngobrol sebelah-sebelahan, I feel not being heard karena ya dulu mungkin ya mantanku yang sibuk nonton Netflix lah ini itu. Even kalau komentar pun yang misalnya oke gitu kan, not yang respon in being a true listener gitu kan. Maybe dia listen, maybe enggak, I don't know, ya kan, because I don't have a courage untuk nanya juga, lu dengerin bener nggak sih, ya kan, nggak berani. Are you really listen to me gitu kan? Karena takut create konflik mungkin pada iya. saat itu. Oke, jadi avoidance-nya jadi lari ke ada avoidance of conflict Iya. juga karena nggak berani keluarin semua perasaan. Jadi pada saat itu, that moment you don't know how to be vulnerable even to your own spouse gitu kan. Oke. Nah, so dari situ akhirnya mulai anger gitu kan, marah gitu kan, verbally jadi ngomongnya kasar gitu kan. And I really waktu itu sampai ya bener-bener udah nggak tahu lagi nih mesti gimana gitu kan. Dan 2018 awal akhirnya aku mulai jalanin proses healing, ya kan. Apa Kabur dari rumah. Ceritain itu. Healingnya kabur dari rumah. Escaping. Tapi escaping itu karena juga butuh space juga kan Yes. ya. Butuh space, terus saya book one way flight ke Bali, 3 malam pertama party. Beneran party alone. Canggu komunikasi. Zaman dulu Nah, di sebenarnya. Legian. Baik. Legian waktu itu Lama, gitu kan. iya. Terus party terus malah berasanya drain. Dan berasa drain, I'm not feel well, akhirnya lari ke Ubud. Ke Ubud waktu itu mau ketemu keterliar gitu kan. 2018 terus ternyata nggak riset dulu kan, karena udah terlalu terlalu stressful, Hektik di kepala, udah nggak tahu mana Nggak yang tahu kan, nggak thinking straight. tiba-tiba gitu. muncul keterliar kan, dan Gara-gara nonton Eat Pray Love tuh. yes. Akhirnya long short story, belajar meditasi waktu itu akhirnya itu kan, ikut program private healingnya juga itu kan, waktu itu di Anan Ashram di Ubud ya. Nah, Apa namanya? Anan Ashram. Anan Ashram. Nah, di Sriwedari Ubud. Nah, itu terus balik lagi dari Bali, terus balik ke Jakarta, dan I'm say sorry to my ex gitu kan. Dan ya aku berpikir kayak, udah belajar meditasi bisa calm kan. Dan 2018 Maunya artinya cepet, maunya gitu, this is cepetnya ya. the turning point gitu kan. I'm out of the woods. Udah selesai gitu kan. mulai hidup baru gitu kan. Mulai bisnis baru. Ternyata masalahnya lebih banyak. Gitu kan. Kenapa? Karena even sebenarnya waktu kita lagi kondisi yang sakit di dalam, nggak bisa istilahnya being calm doang. Being calm tuh kayak dikasih obat penenang gitu kan. Oke, tenang gitu kan. Tapi yang di dalam ini itu Belum masih belum keluar semua gitu kan. Jolak ya. Even kita belum tahu penyakitnya apa. Bener. Banyak banget orang yang cari healing tapi nggak tahu sakitnya apa gitu kan.
Dan sampai akhirnya mungkin habis itu puncaknya itu awal Januari ya 2018. Desember 2018, 31 Desember setelah ngeluatin konflik yang lebih besar lagi, marah yang lebih besar gitu kan, yang bener-bener kayak orang gila gitu kan. Dan my ex akhirnya udah nggak tahan, dia minta divorce 31 Desember, aku keluar dari rumah gitu kan. Dan di situ yang I feel that I have nothing. My business gone, my best friend gone, yang tadinya kayak mau bantuin untuk istilahnya bisa bangun lagi, ternyata juga not as my expectation, ya kan. Dan juga my marriage yang harusnya kita dulu aku beranggapan kayak nikah tuh seumur hidup gitu kan. Ternyata ya it's very short gitu kan, dan kayak ditinggal gitu aja kan. I feel that everyone is leaving me. Dan puncaknya marah kan, marah ke Tuhan, bilang okay, you take my business ya kan, that I built, that I'm proud of gitu kan, and then also my close friend, terus my marriage gitu kan, I have nothing. Aku bilang gitu kan, if you want to take my life, I'm ready. Ya kan? Tapi waktu ngomong begitu, entah kenapa sekaligus takut banget. Baru setelah ngomong itu tuh kayak, oh my god, gue ngelakuin kesalahan yang besar gitu kan. I'm not ready to die. I'm really fear of that gitu kan. Kalau gue mati sekarang, mungkin gue belum siap. Ya kan. Dan dari situ akhirnya prosesnya mulai berjalan kan, kayak ngupas bawang aja tuh. Ngupas bawang, terus kayak banyak layernya. Itu ya, layernya banyak tuh ya, gitu kan. realizationnya tuh ya. Dipikir oke, belajar meditasi, ternyata dulu tuh misalnya tiap bulan tuh bisa ada 2-3 kali marah yang besar ya. Marah besar tuh yang meledak-ledak intinya. Terus habis itu dalam 3 bulan, loh kok cuma sekali? Ya, berarti ada progres kan. Ada progres. Tapi Sama siapa tuh marahnya? waktu itu marah sama resepsionis. Oh bayangin, bisa resepsionis marah itu kan. Ya itu konyol banget sih kalau dipikir lagi kan. Wah, kenapa gue marah ya dulu ya? Lupa juga. Ya, tapi intinya diperlakukan nggak nyaman gitu kan. Jadi akhirnya marah gitu kan. Itu setelah belajar meditasi loh. Ya kan? Ya. Nah, terus dari situ kayak ngerasa, loh berarti belum selesai dong. Kenapa masih marah gitu kan? Yes. Aku dulu anggap orang yang belajar meditasi itu nggak boleh marah. Iya. Masih beranggapan kayak gitu kan. Sampai akhirnya aku punya satu trigger lagi. 2 bulan setelah pisah dengan mantan, aku tahu kalau dia udah pacaran lagi. Wah, itu marah banget. Marah dan kayak sakit hati dan nggak tahu mau ngomong ke siapa. Karena waktu itu aku nggak punya banyak teman deket ya. Ada teman deket yang dulu best friend cowok gitu kan. Tapi akhirnya berantem dan kita nggak bisa ini lagi gitu kan, being friend gitu kan. Dan akhirnya, dan itu pun juga ngomong masalah personal, itu lebih banyak ke bisnis gitu kan. Oh, karena tadi kan ada batasan antara profesional dan personal gitu. Nah, baru akhirnya kayak yang trigger ini yang kayak, oke, gila ya, dia 2 bulan udah bisa pacaran lagi ya, sementara gue masih nangis-nangis gitu kan, yang kayak mungkin juga nggak ada yang mau sama gue dengan kondisi kayak gini gitu kan. Bisnis bangkrut. Cowok bisa nangis aja udah itu salah satu sign of tapi sendirian. Tapi Sendirian still, waktu itu. banyak cowok yang mungkin bahkan sendirian pun nggak tahu gimana cara Even meneteskan alone. air mata. Even alone in the Yeah. dark they can. Precisely. Yeah. Jadi itu juga, even to find that courage to be on your own and release all the emotion, Part of the process, I think. part of the process, but that's also a sign of vulnerability, right? Because you willing to go deeper with your emotion and to feel at that time. Itu kan kalau sekarang kita lagi telling story, tapi pada saat lagi meditasi nangis-nangis itu kan that was your present situation and condition where you release and willing to let go by shedding tear. Kan juga nangis itu sebenarnya untuk letting go dan release gitu sih ya.
Wow, oke. Nah, kayak gini nih, zaman dulu kerja bareng sama Bernard kan nggak mungkin aku denger karena masih profesional dan personal gitu kan. Tapi sekarang kita udah bisa sharing, kita record lagi nih buat di YouTube podcast, didengar sama semua orang. Jadi itu adalah salah satu ini ya, cara atau salah satu contoh gitu untuk bisa vulnerable gitu. Terus how did you get there akhirnya tuh? Like how did you reach the vulnerability gitu, dari that self realization, trigger ya kan, all the traumatizing experience and then reaching vulnerability-nya tuh how gitu? Oke, akhirnya setelah ngelewatin proses healing itu, inti secara singkatnya itu sebetulnya menyadari masalahnya apa itu kan. digging gitu. Digging, real problem. Real problemnya apa kan? Kenapa connection tuh nggak pernah lancar gitu kan? Nggak pernah flowing gitu kan? My relationship akhirnya karena ke-trigger mantan pacaran, sempat dating lagi tuh, ya kan? Nah di situ sebenarnya baru realize kenapa masih takut ya? Kenapa masih punya feel kayak I'm not really willing to express gitu kan, to this girls gitu kan, person gitu kan. Dan tapi ada pull off kan, karena jadi kayak toxic juga gitu kan. So karena at that time you're not ready. Itu kayak itu namanya kayak bouncing rebound bouncing rebound. Terus saya take times alone nih kan, terus aku banyak journaling, banyak contemplating gitu kan. So metodenya journaling, contemplating in journal gitu. Nah, contemplating ini ya sebenarnya orang bilang, healing tuh harus nggak sih, harus yoga nggak sih, harus meditation nggak sih gitu kan. Tiap orang tuh beda-beda caranya gitu kan. Kalau buat aku yang lebih efektif tuh meditation gitu kan. Karena di situ kita bisa benar-benar dengerin diri kita sendiri. Makanya bisa nangis di meditation gitu kan. Ya kan. So dan waktu journaling itu baru kelihatan gitu kan. Kenapa ya dulu waktu kecil begini ya. Awal-awal tuh journaling tuh bitter banget isinya. Bayangin jurnal setebal itu isinya bitter story semua. Ya kan? Mostly about your dad? My dad, my mom gitu kan, terus my grandma, terus adik-adikku, even beberapa temen gitu kan, my relationship Dian gitu yang kan. galak gitu masuk. Enggak, udah ini. Enggak masuk. Ya semua kekesalan tuh ada di situ kan. Dan tadinya nulis jurnal tuh yang kayak this I want to forget. Iya. Kan? Nggak mau baca lagi kan. Terapi itu biasanya. Apa namanya? Apa tadi? Ini journaling terus habis itu dibakar kan, jadi letting go gitu kan. Apa terapi tadi? Part of therapy. Part of therapy. Nah, kira-kira itu gitu kan. Sampai akhirnya realize, I have a biggest fear of rejection. Ya kan? How to face it? Ya kan? Pertama accept dulu gitu kan. Accept that gue takut ditolak. Gue nggak seberani itu ngomong bahkan gitu kan. Ada orang yang bilang, lu introvert, tapi lu jago presentation ya, lu bisa ngomong di depan orang ya. Yes, it's true, tapi itu kan practice. Itu something. Aku juga introvert don. Sebenarnya ngomong tapi introvert. Itu sharing the knowledge kan, not the feeling. Tapi when it come to the feeling, gue takut banget. Ya kan? Nah, caranya gimana? Ya go out to the world, berinteraksi lagi dengan orang. Kita nggak bisa jadi hermit terus, ya kan? Sempat gue ada di periode yang jadi hermit, nggak ngomong sama orang gitu kan, nggak ini nggak itu. Dona juga dulu gitu sama aku sempat. Iya, orang WhatsApp dicuekin. Orang depresi. Iya. Pasti isolate. Dicuekin 2 tahun WhatsApp. Gue bisa gitu. Ekstrim. 2 tahun. 2 tahun. Kalau Dona biasa ada 500 notifikasi. Kalau di aku nggak ada. Cuman nggak ada She is the type who answer all her emails. Now no email for me. All her WhatsApp notification. Nah, so setelah sadar gitu kan, kayak fear of rejection ini gitu kan, dan the first step to become vulnerable gitu kan, to remove this wall, sebenarnya remove the wall within ourselves dulu, ya kan, jujur ke diri sendiri, being honest to myself, being honest that I'm not okay,
being honest that I lost my self-worth because I lost my business, I lost my merit, karena self-worth-nya ditaruh di situ. Kan? Self-worth-nya bukan taruh di sini gitu kan. Bukan taruh di hati ya. Di Iya. diri. Bukan di diri sendiri kan. Di eksternal, Iya, eksternal di factor. eksternal gitu kan. Kalau nggak ada ini semuanya hilang gitu kan. Akhirnya aku mulai accept kalau I'm in the worst condition gitu kan. Kayak nggak punya value gitu kan. Kalau kamu nggak punya self worth, kamu bisa diinjak-injak orang tuh bener, gitu kan? Nobody will appreciate you gitu kan. Yeah. If you are never appreciate yourself gitu kan. Nah dari situ baru mulai kayak caranya gimana? Waktu itu juga belum punya temen yang deket, tapi ada ketemu sih, ada temen dia guru yoga juga gitu kan. Dia kalau aku ngobrol ke dia emang nggak banyak ngomong sih, lebih ke dengerin, accept without judgment gitu Yeah. kan. Ya. Tapi sekaligus kadang ngasih quote unquote kalimat yang men-trigger gitu kan. Contohnya gini, lu udah di yang paling bottom, what do you expect from there gitu kan? Tinggal naik aja kan. Ya udah lu tinggal naik aja, Lu lagi di ada bawah pilihan nih, lagi. lu nggak Iya. bisa lagi masuk lebih bawah lagi karena udah di paling bawah gitu ya. Ada yang lebih bawah lagi nggak selain lu mati? Nggak ada. Nggak ada gitu kan. Ya udahlah gitu kan. Mati nggak dikuburin deh kalian. Iya. Itu lu paling bawah. Nah, so akhirnya ngomong ke temen oke gitu kan, tapi waktu itu juga temen nggak selalu available kan. So how we become honest to ourselves, open, buka diri sendiri gitu kan. Yang gue lakuin akhirnya self talk. Okay, so that's an interesting method as well ya. Self-talk. Ya self talk. Di depan cermin apa enggak? Enggak. Apa only on your mind? Self talknya gue lagi sambil jalan di pantai gitu kan. My mind actually very busy. Ya kan? That's why I need to meditate. Ya kan. Akhirnya mulai ask something gitu kan. Contohnya misalnya gini. Kenapa dulu even kayak mau makan tiap ini kalau lagi dating ya. Kita mau makan di mana jadinya? Terserah. Sampai orang yang gua sering omongin begitu gitu kan, nggak ada bro restoran yang namanya terserah. Iya kan, itu hal yang paling kecil, itu kepikiran akhirnya kan waktu di Terus di self talknya gimana? self talknya kenapa gua dulu kayak nggak berani ya, bahkan even untuk decide Suggest. oke, kita makan di sini. Iya, decide and Iya. suggest. Kenapa ya? Apa ya? Apakah karena gua takut my recommendation fail? Oh, Padahal orang lihat apa yang gue makan enak semua gitu kan. Gue yang lu masak juga enak. Iya. Oh pernah di komen gak enak sih. Nggak apa-apa, tapi kan yang itu kita feedback dong. feedback. Iya, iya. Asal Or ngasih taunya, improvement. asal ngasih taunya Iya. konstruktif nggak masalah. Iya. Tapi enak kok yang dimasak buat kita. So dari hal sekecil itu kan dipertanyakan gitu kan. Kenapa ya? Oke, kalau gitu gimana caranya gitu kan? How I can express my needs gitu kan? Iya. Gue mau makan di sini. Gitu kan? Iya. Jadi bikin kayak dialog sendiri. Ya kan? Misalnya kalau ada, oke, kalau gitu next time kalau ada yang nanya kita mau makan di mana, ya gue mention aja 1 atau 2 option. Oke, mau ke warung lokal atau mau ke warung bumi misalnya gitu kan. Mau yang murah apa yang mahal? Iya. Mau yang vegan apa nggak vegan? Iya. Kemulan yuk. Tapi bukan warung terserah gitu kan. So Kecuali itu ada yang buka, kita buka aja warung warung terserah. Bayarnya juga terserah ya. Apa Jadi ada ide bisnis Enggak. nih gara-gara ngomong warung gitu. terserah tuh ada tapi mahal, omikase. Oh. Omikase itu terserah chefnya mau masak apa gitu kan. Beda itu. Nah, terus ya, so dari self talk itu mulai kayak being honest, jujur ke diri sendiri, jujur bahwa dengan nggak berani ngomong mau makan di mana aja itu udah kayak apa istilahnya I'm not okay gitu kan, I'm not in a situation yang ini bakal kalau in relationship bakal jalan gitu kan, karena people will give up gitu kan. Kalau lu ketemu gue selalu ngomong gitu terserah gitu kan. Itu kayak relationship aku sama nyokap deh. Iya. Mau makan di mana? Terserah. Tapi kalau dibawa ke tempat yang A, dia marah. Iya. Nah, so dan dari situ aku baru sadari kan ternyata sebenarnya
aku expect orang lain yang fulfill my needs. Aku expect kayak temanku mau ngerti, kan? Padahal harusnya I'm the one who need to tell my needs gitu kan. Communicate gitu ya. Communicate gitu kan. Needs. Oke. Wow. Oke, good. Nah, dari self talk itulah baru muncul, I need to do this, I need to do this, I need to do this. Terus dibikin intentionnya. Ya, set intention gitu kan. Kalau gitu gimana ya cara ngelatih ini ya gitu kan. Gimana cara ngelatih fear of rejection ini gitu kan. Ya udah. Akhirnya aku bilang kayak gini. Gue pengen ada di situasi yang people anger to me, ya kan? And then I need to face it gitu kan. Dan itu kejadian dalam waktu 3 hari lagi di toko, tiba-tiba ada customer yang marah-marah gitu kan. Yang tadinya tuh dulu gue bisa panik setengah mati gitu kan. Dan entah kenapa akhirnya tarik napas kan. Breathing sebentar gitu kan. Ya of course, makanya aku bilang kayak one of my favorite tool tuh breathe. Karena gini, waktu lu lagi panik, lagi istilahnya dihadapin situasi yang panas kayak gitu, you cannot meditate, you cannot do yoga, right? Gak bisa, bentar ya, gue yoga dulu ya. Downward facing dog gitu. Gak bisa gitu kan, down dog dulu, gak bisa gitu kan. What you can do, breathe. Iya. Dan breathe akhirnya mulai, ini orang sih sebenarnya cuma pengen didengerin. Dengerin dulu keluarnya apa gitu kan. Dan tapi juga sekarang challenge-nya kan I need to tell my needs juga kan. My concern apa kan. I need to tell the truth. Ini nggak sepenuhnya salah kita gitu kan. Dulu kan nggak berani ya. Kayak aku bilang this what you need to do gitu kan. Dan ya udah akhirnya malah jadi customer yang baik. Malah dia jadi loyal customer gitu kan. Yang tadinya grumpy. And so that's the journey self talk, terus identify the problem dan the core problem. Even dari yang paling kecil yang kayak tadi kan rumah makan terserah itu gitu kan. Itu baru satu hal dan banyak hal lain lagi gitu kan yang kita harus. That's why healing itu never ending sih. Karena you will realize one thing at one moment gitu kan. And then you set the intention and then you practice. Dan meditation is a practice, ya kan? Nah, mungkin dari situ akhirnya baru bisa mulai pelan-pelan. Ya udah kalau gitu pelan-pelan gue mulai share deh. Yang tadinya nggak berani share di sosial media kan, bilang body force apa segala macem gitu kan, nggak berani. Dan mulai share, mulai lebih open lagi. Mungkin awalnya share kan, I'm divorced, my business bankrupt kan, tapi I never tell the feeling behind that sebelum itu gitu kan. Dan baru dari situ pelan-pelan mulai buka gitu kan, pelan-pelan ada openness, tapi juga abis itu the vulnerability itu jadi habit akhirnya gitu kan. Jadi lebih organik ya, karena terbiasa open, and then at the very moment, the precise moment keluar and becomes vulnerability juga gitu. Wow. Dan satu lagi yang gue notice kayak begitu ditanya how are you today gitu kan. Kalau dulu good jawabannya kan. Selalu good, selalu good kan, baik kan. Terus ya akhirnya gue mulai kadang kalau pas situasi nggak oke kan, lagi nggak enak nih, mager, moody banget kayaknya gitu kan. Kenapa? Maybe the weather is something gitu kan. Terus kadang nyalain full moon gitu kan. Blame it to the moon. Blame it to the moon gitu kan. Padahal the problem is very close in our mind. Kalau cewek PMS. Blame it. Kalau cowok blame it on the full moon. Kalau cowok yang tahu full moon. Wow, so thank you Bung Bernard udah ada di sini untuk sharing semua journey dari your life, your life experience dan untuk memahami lebih dalam apa sih sebenarnya vulnerability ini bedanya sama openness gitu kan. Dan tadi metodenya gitu benar-benar sangat membantu gitu karena
sekarang jadi kayaknya aku perlu self talk. Dan bisa kasih insight juga bagi para cowok atau pria yang ada di luar sana. Mungkin yang ada beberapa atau banyak dari kalian yang nggak tahu gimana sih caranya memulai untuk bisa lebih bersentuhan dengan perasaan, dan juga kayak tadi punya fears of rejection, building wall gitu kan. Gimana sih cara-cara yang mungkin untuk mulai dijalani, dan tadi juga udah di-share bahwa caranya, metodenya nggak harus sama gitu kan, harus menyesuaikan dengan perasaan dan situasi, kondisi, dan konteks dari kita masing-masing gitu. Mungkin pernyataan terakhir kali, yang tadi kayaknya dari semuanya yang belum kesentuh nih. Jadi benefitnya apa gitu ya? Your vulnerability itu benefitnya apa ke orang lain, atau misalnya in your current relationships gitu. What changes? Jadi seperti apa tuh visualisasinya sekarang gitu? Yang paling kelihatan sebenarnya the level of intimacy sih. Itu berasa beda gitu kan. Kita selalu beranggapan, terutama laki-laki gitu kan, intimacy is sexual activity kan. That's it, that's what we have gitu kan. Karena ya the way men to penetrate woman ya kan, ya with the sexual activity gitu kan. Itu gitu kan. Padahal waktu kita punya wall ya kan, kita menutup, we close our heart gitu kan, dan the real penetration is never happen. That's why so many women feel unsatisfied gitu kan. Because the man never open the heart gitu kan. The man just do the penetration physically. Ya kan. But when you open your heart, when you become more vulnerable gitu kan, the intimacy itu not necessary from the sexual activity. That's another And level, it's much more kayak fulfilling gitu kan. Deep connection Has a meaningful life lah intinya kan, has a more purposeful gitu kan, yang kayak sekarang misalnya kalau mau dating tuh nggak harus yang kayak makan di mana atau apa gitu kan. Even we just walk together aja udah, itu juga udah Watching part the of the sunset. intimacy building gitu kan. Walking together gitu kan, talking for 6 hours gitu kan. Kayak kalau dulu gue nelpon orang tuh harus ada reasonnya dulu ya, but now I don't have a reason to call kan, for people that I close with gitu kan. Ya udah cuma nanya aja, ngobrol yuk gitu kan. Terus topiknya apa? It's just flowing kan. Kenapa? Because I'm ready to talk anything. I open myself. Kalau emang ternyata akhirnya omongannya jadi yang ke arah sensitif, it's okay, ya kan? Kalau dulu mungkin wallnya Dulu, langsung wait. This is not something that I want to talk. Cuma bisa ngomong masalah presentasi. Iya. Dan kedua, we attract people yang juga has the same vibration sih. Itu beda banget sih, the level of friendship. Benefit yang kedua itu ya sebenarnya we attract people yang lebih genuine lah, intinya lebih authentic, dan people that we want in our life. Ya kan? Before this kita cuma dikasih people that we need, ya kan? We need to, istilahnya needs dan wants itu kan beda ya. Kenapa istilahnya sekarang ya aku jadi nggak I never regret sih ketemu orang-orang yang dulu gitu kan, karena even my ex is the best teachers, ya kan, karena dia yang nunjukin kan, this is your darkest side gitu kan, ini sisi gelap yang paling gelap gitu kan, yang nggak pernah kelihatan. Karena situasi itu jadi malah learning banyak gitu kan. Nah jadi dengan kita being vulnerable sebenarnya kita membuka diri. Waktu kita membuka diri, orang juga bisa ngerasain this person intinya not faking himself gitu kan. This person is someone yang
bisa kita istilahnya kalau mau ngobrol tuh even sama my current business partner ya di Sian Class ini kan bisnis belum launch ya kan. Kita meeting tuh banyak ngomongin masalah hidup regardless emang what we are doing juga itu gitu kan, tapi ya we can just flowing gitu kan, open, and itu yang istilahnya jadi the quality of the relationship tuh even way better gitu kan. Ngapain punya banyak temen gitu kan. Even mungkin karena apa ya, I'm being myself gitu kan. Nggak semua orang kan bisa nerima. Seleksi alam gitu ya. And for me now it's okay gitu kan. Yeah. Kalau lu nggak suka unfollow gitu kan. Gampang kan. Silakan gitu ya. Iya silakan gitu kan. Tapi ya punya 1-2 temen, bahkan sekarang mungkin bukan 1-2 lagi sih, I have some more gitu kan, yang kayak apa benar-benar kita bisa ngobrol yang real gitu kan, bukan something yang superficial gitu kan. Ya it's really apa improving your quality of life at the end gitu kan. That's nice. And so not only the intimacy tapi ya dan juga sense of the purpose in your life kan. Jadi kayak kalau nggak salah ada quote-nya Brené Brown gitu kan, dia bilang gini, if you want to live in a purposeful life, that kind of path, vulnerability itu is the beginning. Wow. Ya kan? Wow. Kenapa? Karena if you never become vulnerable, then you will never have a courage to live your life. Ya. Ya kan? Nggak berani untuk hidup menjadi diri sendiri, nggak berani untuk bermimpi lebih, ya kan? Nggak berani untuk take the risk, take the uncomfortable risk gitu kan? Life. Dan akhirnya ya udah Trying to be safe. safe gitu kan. Makanya sekarang ya udah in term of business juga lebih berani explore gitu kan. YOLO. Lebih ya udahlah, kalau success or failure is not it's not real things juga, it's just illusion sebenarnya gitu kan. The most important ya I'm evolving, ya kan? I'm become someone gitu kan, yang akhirnya yang tadinya begini jadi gini, even I change my name gitu kan. You become more you. Iya. Changing your name and then Gua bisa bilang kayak I don't living like like- this name, this is not represent myself gitu kan. Ganti aja gitu kan, dan changing my name itu kayak one of bukan cuman being myself, tapi juga forgiving. Yap is my father name. wow. Wow. Dulu benci banget sampai nggak mau ngaku punya marga Yap, ya kan. Iya. And then now I respect him, I honor him gitu kan. Iya. Then I use his name, Wow. ya kan. I believe gak ada dia, gue nggak kayak sekarang. That's amazing. Thank you so much Bung Bernard. Bung Ya. Bernard, oh my god. Kita udah ya bahkan ini mungkin buat aku kali ya juga gini ya, maksudnya kita nggak pernah tahu bahwa dulu kalau ngelihat Bung Ben I don't know, I don't think I can talk to him, you know. Sekarang kita udah podcast kayaknya lebih sejam nih dengerin story-nya dia yang Attracting similar frequency people. yes, vibrant, right? So it's like dan semoga teman-teman yang dengar podcast kita kali ini Bisa bermanfaat ya buat teman-teman yang lain gitu bermanfaat, kan. dapat insight dan inspired to create a more open heart, loving life, and forgiveness. And authentic. Authenticity and Yes. forgiveness. So, thank you udah dengerin episode kita kali ini, dan tungguin ya episode-episode mendatang. Makasih Bung Ben. Thank you, Bung Bernard. Bye. Bye.